Saya Maria Polina dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini, pada kesempatan kali ini, di minggu ini kembali lagi dengan saya untuk membahas atau berdiskusi tentang palliative care, khususnya di submateri spiritual dan kultural, konsep paliatif pada pediatrik. Teman-teman, yuk kita sedikit fokuskan dulu perhatian kita, materi kita, pembahasan kita di slide kali ini. Selamat berdiskusi. Ya, anak merupakan anugerah dan menjadi masa depan kita ya, teman-teman. Tentunya masa depan masyarakat. Nah, status kesehatan anak dapat mempengaruhi kesehatan seseorang anak. Salah satunya adalah anak dengan penyakit kronis. Nah, anak dengan kondisi ini akan mengalami keterlambatan perkembangan, terutama pada dalam memperoleh keterampilan yang berhubungan dengan kognitif, komunikasi, adaptasi, fungsi sosial, dan fungsi motorik. Nah, penyakit kronis didefinisikan sebagai suatu keadaan sakit atau ketidakmampuan baik itu psikis, kognitif, maupun emosi. Ini berlangsung minimal 6 bulan yang memerlukan intervensi medis secara terus-menerus. Untuk merawat episode akut atau masalah kesehatan yang ditimbulkan berulang, ini menurut Wilkes et al. 2008. Berbagai macam penyakit yang diderita anak, yang dideritanya diantaranya biasanya terjadi pada anak-anak itu asma, diabetes, kelainan jantung bawaan, kanker, epilepsi, HIV/AIDS, anemia, obesitas, bahkan ke penyakit bawaan sejak dilahirkan. Nah, ada juga penyakit mental dan penyakit yang berhubungan dengan ketidakmampuan seperti autis, hiperaktif, dan kecacatan. Untuk prevalensinya, lebih dari 10% populasi anak-anak di dunia menderita penyakit kronis dan 1-2% diantaranya dalam kondisi yang sangat serius. Ini menurut Elsevier 2008. Menurut data WHO di 2013, kanker merupakan penyakit kronis penyebab kematian kedua setelah penyakit kardiovaskuler dengan presentasi sebesar 13%. Nah, di Indonesia sendiri belum ada data pasti mengenai jumlah anak menderita penyakit kronis. Namun, menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas, penyakit saluran pernafasan berada di urutan pertama dan diikuti oleh penyakit kardiovaskuler sebagai penyakit yang banyak diderita oleh anak-anak. Berdasarkan paradigma keperawatan anak, anak merupakan individu yang masih bergantung pada lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan individual mereka. Nah, lingkungan yang mendukung tersebut salah satunya adalah keluarga. Nah, keluarga dalam hal ini ya orang tua, ya. Kemudian ini memiliki peran yang penting dalam kesehatan dan kesejahteraan anak. Keluarga merupakan sumber dukungan utama dan kekuatan bagi seorang anak ya. Nah, teman-teman, penyakit kronis yang diderita anak akan berdampak terhadap keluarganya. Penyakit kronis akan menimbulkan krisis bagi seluruh anggota keluarga, khususnya orang tua. Orang tua menganggap diri mereka bertanggung jawab untuk penyakit anaknya, sehingga orang tua memiliki perasaan bersalah dan keputusasaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap fungsi peran dari seluruh anggota keluarganya, yang nantinya lama-lamaan akan meningkatkan tekanan psikologis dan ketegangan di dalam anggota keluarga. Nah, kondisi ini juga dapat mempengaruhi kemampuan anggota keluarga dalam membuat keputusan untuk perawatan anaknya. Sementara keluarga harus membuat keputusan yang cepat dan tepat karena keluarga sebagai pemegang otonomi anak dianggap sebagai mitra penting yang berkolaborasi dengan profesional. Nah, situasi-situasi tersebut menyebabkan anggota keluarga dipaksa untuk beradaptasi terhadap setiap perubahan dalam hidupnya. Bila adaptasi tersebut perubahan ini berhasil, maka keluarga dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dengan benar.
Untuk itu, ya, orang tua harus mampu menjaga keseimbangan batin mereka. Salah satunya adalah dengan pemenuhan kebutuhan spiritual. Nah, ini menurut Cale and Carman di 2014 menjelaskan bahwa spiritualitas merupakan fokus penting ketika bekerja sama dengan anak-anak dan keluarga mereka. Spiritual merupakan salah satu kebutuhan fundamental atau yang dasar sekali yang dibutuhkan individu agar mampu memberikan motivasi terhadap perubahan yang lebih baik untuk mempertahankan keharmonisan dan keselarasan seseorang dengan dunia luar dan merupakan upaya individu untuk menjawab atau mendapatkan kekuatan ketika menghadapi stres emosional, penyakit fisik, ataupun bahkan kematian. Kebutuhan spiritual didefinisikan sebagai suatu kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Ini menurut Koshir di 2004. Menurut Tanyi di 2006 di penelitian Sujana, Fatimah, ini membagi kebutuhan spiritual keluarga menjadi 6 subvariabel, yaitu yang pertama adalah makna dan tujuan atau meaning and purpose. Yang kedua adalah kekuatan atau strength. Yang ketiga adalah hubungan, relationship. Yang keempat adalah keyakinan atau belief. Yang kelima adalah spiritual anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah family preference. Oke. Apabila kebutuhan spiritual keluarga tersebut tidak terpenuhi, dapat menyebabkan distress spiritual di dalam keluarga. Nah, distress spiritual dapat mengganggu ke keluarga dalam mengelola konflik. Nah, kondisi ini akan merusak kesejahteraan keluarga. Keluarga akan mengalami rasa keputusasaan, kehilangan kebebasan, konflik batin tentang keyakinan mereka, dan mempertanyakan makna dari keberadaan dirinya. Nah, menurut Porter and Perry, distress spiritual dapat berkembang sejalannya dengan seseorang mencari makna tentang apa yang sedang terjadi, yang mungkin dapat mengakibatkan seseorang merasa sendiri dan terisolasi dari orang lain. Individu mungkin mempertanyakan nilai spiritual mereka, mengajukan pertanyaan tentang jalan hidupnya, tujuan hidup, dan sumber kehidupan yang bermakna. Keadaan tersebut sering dialami untuk klien maupun keluarga yang menderita penyakit kronis. Nah, teman-teman, pemenuhan kebutuhan spiritual dapat memberikan kekuatan terhadap seseorang. Nah, besarnya pengaruh pemenuhan kebutuhan dasar spiritual terhadap keluarga dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, seperti ada penelitian di mana dilakukan oleh Baird di tahun 2011 terhadap 110 ibu yang memiliki anak remaja menunjukkan bahwa ada hasil spiritualitas ibu merupakan prediktor kuat antara ibu dan anak. Nah, penelitian yang dilakukan di Irhan terhadap 10 orang tua dengan anak menderita penyakit asma dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa spiritualitas merupakan sumber adaptasi orang tua ketika merawat anak dengan penyakit asma. Pokoknya banyak penyakit yang telah maksud saya banyak penelitian yang telah didokumentasikan, kemudian hubungannya dapat signifikan antara spiritualitas dengan kesehatan jiwa, fisik, dan kesehatan fungsional. Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien dan keluarga ini kurang sedikit atau sedikit banyak ini dipengaruhi oleh perawat. Ini menurut Porter and Perry. Menurut Hamid di 2000, seorang perawat harus membantu memenuhi kebutuhan spiritual klien sebagai bagian dari kebutuhan yang menyeluruh. Antara lain dengan memfasilitasi kebutuhan pemenuhan spiritual, walaupun perawat dan pasien tidak mempunyai keyakinan spiritual atau keagamaan yang sama. Nah, namun fenomena yang biasa terjadi ini ada berbagai alasan. Perawat justru menghindar untuk memenuhi kebutuhan spiritual karena kurang menganggap penting kebutuhan spiritual tersebut.
Nah, tidak mendapatkan pendidikan tentang dimensi kebutuhan spiritual atau pemenuhan kebutuhan spiritual bukan menjadi tugasnya, melainkan tugas dari pemuka agama. Nah, selain itu, klien sering melaporkan kebutuhan spiritual dan eksistensialnya tidak terpenuhi. Padahal dukungan spiritual tersebut juga berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, tapi ada beberapa rumah sakit yang menerapkan bahwa kebutuhan spiritual itu diberikan memang dari pemuka agama atau mungkin orang yang sudah ditunjuk untuk dapat keliling melakukan tugasnya sesuai dengan kepentingan ke, kompetensinya maksud saya untuk memberikan kebutuhan spiritual kepada pasien yang sedang sakit di rumah sakit. Tapi ini juga tidak jarang juga dilakukan kepada perawat dan dokter tersebut untuk dapat meningkatkan kebaikan kesehatan klien dengan memberikan kebutuhan spiritual. Kalau teman-teman semua di rumah sakit bagaimana? Cerita ya, gimana pengalaman dan kondisi yang ada di rumah sakit teman-teman bekerja? Silakan di forum diskusi. Baik, ada kutipan penelitian dari penelitiannya Sujana Eva Timah. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa kebutuhan terhadap keyakinan atau beliefs merupakan kebutuhan yang sangat penting dirasakan oleh keluarga, di mana itu terdapat 57,4%. Diikuti oleh kebutuhan terhadap kekuatan atau strength 57,1%, kebutuhan terhadap family preference 52,3%, kebutuhan terhadap spiritual anggota keluarga 41%, dan makna dan tujuan 39%, dan yang terakhir adalah hubungan atau relationship di mana 37,8%. Dimensi tertinggi yang pertama adalah dimensi kebutuhan tentang terhadap keyakinan, beliefs ya. Kebutuhan terhadap keyakinan atau beliefs adalah kebutuhan terhadap kepercayaan yang dianut ke dalam keluarga dan apa arti kepercayaan tersebut terhadap kesehatan keluarga, serta keluarga yang melaksanakan ritual keagamaan seperti sholat, ibadah, atau meditasi. Dari penelitian 5 item tersebut, ini dirasa sangat penting oleh responden. Ini meyakini adanya Tuhan merupakan item yang dirasa sangat penting oleh responden. Hal ini dikarenakan seluruh responden berasal dari keluarga yang menganut keyakinan beragama, yaitu agama Islam. Di dalam prinsip Islam, keyakinan kepada Tuhan merupakan kebutuhan utama bagi seseorang ya. Nah, ini menurut Ibrahim di 2011. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Springer et al. Di 2009 menunjukkan bahwa secara umum seseorang menempatkan keyakinan atau beliefs di dalam kehidupannya dan merupakan hal terpenting dalam kehidupan moral seseorang. Kemudian item yang sangat penting kedua adalah keluarga saya melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran atau Alkitab di 71%, 71,8%. Hal ini dikarenakan keluarga menganut keyakinan beragama, maka kebutuhan ini melibatkan ekspresi dari spiritual melalui ritual keagamaan dan praktik-praktik. Nah, praktik dalam kebutuhan ini, misalnya anggota keluarga melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran atau Alkitab. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Renani et al. 2014 yang mengatakan bahwa ritual keagamaan merupakan komponen fungsional dari keyakinan agama dalam hidup seseorang. Nah, aktivitas keagamaan merupakan kunci dari perilaku seseorang dalam mengelola krisis. Nah, kemudian di lingkup kegiatan perawatan paliatif ini meliputi penata laksanaan nyeri, penata laksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dan dukungan kultural dan spiritual. Dukungan persiapan dan selama masa duka cita. Ya, perawatan paliatif dilakukan melalui rawat inap, rawat jalan, dan kunjungan atau rawat di rumah.
Kebutuhan anak yang terminal. Pertama, komunikasi dalam hal ini anak sangat perlu diajak untuk berkomunikasi atau berbicara dengan yang lain, terutama oleh kedua orang tua karena dengan orang tua mengajak anak berkomunikasi atau berbicara, anak merasa bahwa ia tidak sendiri dan ia tidak ditemani. Ia merasa ditemani maksudnya. Kedua, memberitahu kepada anak bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi penyakit tersebut. Ketiga, berdiskusi dengan siblings atau saudara kandung agar saudara kandung mau ikut berpartisipasi dalam perawatan atau untuk merawat. Dan yang keempat adalah social support. Ini untuk meningkatkan coping. Penjelasan terhadap kematian. Nah, respon anak terhadap pertanyaan mengenai kematian merupakan dasar tingkat kematangan anak dalam mengartikan kematian. Pada anak prasekolah, anak mengartikan kematian sebagai kematian adalah sudah tidak ada nafas, dada dan perut datar, tidak bergerak lagi dan tidak bisa berjalan. Seperti layaknya orang yang dapat berjalan seperti orang yang sebelum mati atau meninggal. Nah, kebanyakan anak-anak atau anak yang menderita penyakit terminal ini membutuhkan keberanian bahwa ia dicintai dan tidak akan merasa ditinggalkan. Nah, tanpa memandang umur, sebagai orang tua seharusnya sensitif dan simpati mendukung apa yang anak rasakan. Perbedaan anak dan dewasa dalam mengartikan kematian. Ini ada perbedaan anak dan dewasa dalam menghadapi atau mengartikan kematian. Dalam kehidupan adalah jangan berpikir kognitif dewasa dengan anak tentang arti kematian. Anak tidak memiliki kematangan emosional dalam mempersepsikan tentang arti kematian. Mekanisme coping pada anak belum terbentuk. Anak diajak berdiskusi mengenai atau tentang Tuhan, surga, dan benda-benda yang tidak terlihat. Nah, ini fungsi dari support atau dukungan, di mana dukungan sangat diperlukan oleh yang mengidap penyakit terminal. Siapa saja yang terlibat harus mendukung di sini, yaitu adalah orang tua, teman-teman, orang tua yang lainnya, kakek, nenek, tante, paman, ya, atau grief support group. Ya, asuhan keperawatan yang diperlukan dan digunakan pada anak yang mengalami penyakit terminal adalah palliative care. Tujuan perawatan paliatif ini adalah guna untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan kematian minimal mendekati normal. Diupayakan dengan perawatan yang baik hingga pada akhirnya menuju pada kematian, sehingga palliative care dihadapkan akan menambah kualitas hidup anak pada kondisi terminal. Perawatan paliatif berfokus pada gejala rasa nyeri atau dyspnea dan kondisi kesendirian di mana pada kasus ini mengurangi kepuasan atau kesenangan hidup anak. Mengontrol rasa nyeri dan gejala yang lain, masalah psikologi, sosial, dan spiritual dari anak dalam kondisi yang terminal. Studi pasien dengan penyakit kronis atau terminal telah menunjukkan insiden tinggi depresi dan gangguan mental lainnya. Dimensi lain adalah bahwa tingkat depresi adalah sebanding dengan tingkat keparahan penyakit dan hilangnya fungsi agunan. Sumber depresi seperti sering berbaling dalam isu-isu yang berkaitan dengan spiritualitas dan agama. Pasien di bawah perawatan paliatif dan dalam keadaan seperti itu sering mempunyai keprihatinan rohani yang berkaitan dengan kondisi mereka dan mendekati kematian. Psikoonkologi adalah berkaitan dengan sosial, psikologis, etika, dan perilaku segi kanker, di mana bidang studi dan praktek medis, onkologi, dan psikologi ini adalah studi tentang aspek-aspek kanker yang melampaui batas-batas perawatan medis. Psikoonkologi kadang-kadang disebut sebagai psikoonkologi sosial karena minat patuh perilaku dan psikososial topik. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan pengobatan psikologis, sosial, spiritual, emosional, dan aspek fungsional kanker melalui semua tahap, dari pencegahan grafik penyakit sampai kehilangan.
Tujuan akhir psiko-onkologi adalah untuk memperbaiki di seluruh dunia perawatan dan kesejahteraan pasien kanker dan keluarga mereka. Kemudian, kesimpulan dari apa yang sudah dibahas adalah perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain fisik, psikososial, dan spiritual. Kemudian teman-teman, agama dan keyakinan spiritual sebagai sumber kekuatan dan dukungan dalam penyakit fisik yang serius profesional kesehatan memberikan perawatan medis menyadari pentingnya pasien dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan keagamaan serta pentingnya psiko-onkologi. Okay, thank you for your attention. See you later and bye-bye.